Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau bikin kue putu, tapi ini tidak menggunakan bambu cetakannya. Ini cukup menggunakan daun pisang ya. Nah, bagi yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot di sini ya. Sebelumnya siapkan beberapa lembar daun pisang, kurang lebih 10 lembar dengan lebar 8 cm. Ini sudah dicuci dan dilap bersih ya. Kemudian di ujungnya kita potong, kita rapikan. Lalu caranya ini kita gulung menggunakan botol apa aja, yang penting kecil, ukurannya seperti putu ya. Nah, ini kemudian kita strapless dan ujung-ujungnya kita potong seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dan buat seperti ini kurang lebih 10 sampai 11 ya untuk satu porsi ini. Di sini saya menggunakan botol pewarna untuk cetakannya. Teman-teman bisa ganti dengan alat yang lain asalkan sesuai ukuran dengan putu ya. Nah, ini lakukan hal yang sama sampai keseluruhan daun sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan 7 lembar daun pandan dan 3 lembar daun suji. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian ini bisa kita potong-potong ke dalam blender dan ini kita akan haluskan. Lalu tambahkan 120 ml air. Lalu ini kita blender ya sampai halus. Kemudian ini kita saring. Lalu bisa kita pindahkan ke gelas ukur. Dan ini hasilnya sama ya, masih 120 ml. Nanti kita akan gunakan semua. Lalu siapkan bahan untuk taburannya, 50 gram kelapa parut setengah muda, kemudian ditambahkan 1/8 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Nah, ini kita aduk ya supaya garamnya tercampur. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah yang tahan panas dan dilapisi dengan daun atau kertas baking paper. Lalu ini kita saring atau kita ayak 200 gram tepung beras. Bisa kita ratakan. Lalu ini kita kukus dengan berbarengan dengan kelapa parutnya tadi. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan ya. Ini kita kukus kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit. Lalu ini bisa kita angkat ya dan kita dinginkan. Nah, ini sudah dingin ya. Kemudian ini bisa kita ambil daunnya. Lalu kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga dengan jus pandan yang kita buat tadi. Ini bertahap ya, dan kita campur seperti ini, cukup menggunakan tangan. Karena kelembapan tepung itu tidak sama untuk cairannya, ini nanti bisa kita lihat di akhir ya, setelah jus pandannya masuk semua. Jika masih terasa kering, bisa ditambahkan sedikit air ya. Nah, ini sudah cukup ya, hasilnya seperti ini, seperti pasir ya. Lalu ini bisa kita saring menggunakan saringan yang agak besar ya lubangnya.
Nah, kita saring sambil kita tekan menggunakan tangan supaya butirannya keluar seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan itu habis. Jika sudah, siapkan kurang lebih 50 gram gula merah yang sudah kita serut halus. Nah, ini sekarang proses pencetakan ya. Kita masukkan adonan tepungnya ke cetakan daun, kira-kira setengahnya. Jangan ditekan ya, cukup diratakan aja. Kemudian tambahkan gula merahnya secukupnya. Lalu kita isikan lagi dengan adonan tepungnya. Dan kita ratakan ya, jangan terlalu ditekan karena nanti akan keras hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Saya contohkan satu kali lagi. Kita isikan dengan adonan tepung setengahnya aja, kemudian kita isi dengan gula merahnya secukupnya. Kemudian ulang lagi, isikan dengan adonan tepungnya. Jangan ditekan, cukup diratakan aja seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai keseluruhan adonan habis ya. Di resep ini kurang lebih jadi 10 putu ya, dengan ukuran seperti ini. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Kemudian kita panaskan kukusan. Ini airnya sudah mendidih ya, tadi sudah panas. Kemudian kita susun putunya seperti ini. Lalu ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya, sampai dia matang. Nah, ini setelah 30 menit ini sudah matang ya, bisa kita angkat. Nah, ini setelah hangat, ini bisa kita buka bungkusnya atau daunnya. Bisa menggunakan gunting seperti ini. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik ya, warnanya dari pandan, warna alami. Nah, lalu kita susun di piring saji yang sebelumnya sudah ditabur dengan kelapa parutnya. Sambil mengingatkan ya teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari Dapur Mami K. Nah, alhamdulillah ya, kue putunya sudah jadi. Walaupun tidak menggunakan bambu, tapi ini hasilnya cantik juga ya. Warnanya juga menarik, hijaunya alami. Dan ini sangat enak ya, rasanya gurih dan ada manisnya di gula merahnya. Nah, ini wajib dicoba ya di rumah, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu video dari Dapur Mami K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.